Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil aksi nyata dari topik satu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, yang akan dibahas pada aksi nyata ini yaitu merefleksikan apa yang telah dipelajari pada topik satu dan bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya. Ada 7 pertanyaan yang menjadi panduan dalam menyusun aksi nyata ini. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini? Mengapa? Ya, saya merasa puas dengan pembelajaran pada topik satu. Tidak hanya mempelajari pengertian diferensiasi, tetapi juga macam-macamnya. Dan kami juga ada aktivitas menganalisis video pembelajaran salah satu guru. Dianalisis apakah pembelajaran tersebut sudah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi atau belum. Nah, tentunya kegiatan tersebut melatih kami untuk mengaplikasikan teori yang sudah dimiliki ke dalam kegiatan analisis video tersebut. Nah, karena kita mengaplikasikan teorinya, tentunya akan semakin paham dan lebih lama tersimpan di ingatan. Kemudian, kita juga jadi tahu alasan pembelajaran berdiferensiasi perlu dilakukan. Jadi tidak hanya ingin ikut-ikutan dengan negara lain misalnya, tetapi memang ada alasan di balik itu semua. Kenapa pembelajaran diferensiasi ini perlu dilakukan? Itu karena siswa perlu memiliki kecakapan abad 21 atau form C, yang ada kreatif, critical thinking, communication, collaboration. Tidak bisa jika guru itu hanya menggunakan metode ceramah. Pembelajaran berdiferensiasi membantu siswa mengembangkan keterampilan ini dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dan mengembangkan keterampilan ini secara optimal. Pertanyaan yang kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Jadi setelah mempelajari topik ini, saya memiliki ide untuk mencoba membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas saya nanti. Saat PPL 1, saya hanya menerapkan diferensiasi konten dan proses. Saya ingin mencoba menerapkan diferensiasi produk dan lingkungan. Berkaca pada pengalaman di PPL 1, pada saat itu saya membagi kelompoknya antara kelompok mahir, cukup mahir, dan butuh bimbingan itu sama rata. Padahal sebenarnya tidak mengapa jika yang mahir itu memang hanya 3 atau hanya 2 orang. Tetapi kan malah saya memasukkan siswa-siswa yang hasil asesmen diagnostiknya ini masuknya ke kategori cukup mahir, tapi justru saya masukkan ke mahir karena supaya kelompoknya rata. Pada saat itu saya berpikiran seperti itu. Tetapi setelah belajar ini saya jadi paham bahwa tidak harus sama rata. Kemudian untuk soal-soal di LKPD-nya itu saya hanya membuat 3 soal, padahal dalam satu kelompok itu jumlahnya 5 sampai 6 siswa. Karena di LKPD-nya ini hanya 3 soal, maka besar kemungkinan ada siswa yang tidak ikut berkontribusi, tidak ikut berdiskusi, hanya bermain-main saja atau mengobrol saja. Yang mengerjakan soalnya justru 1 atau 2 orang siswa saja per kelompok. Nah, ini yang nantinya ingin saya perbaiki saat PPL 2. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Rencana saya dalam merealisasikan dengan mencari tahu dulu karakteristik gaya belajar, kebutuhan siswa, kemampuan siswa, dan sebagainya dengan cara observasi, wawancara, dan pemberian angket. Kemudian setelah seluruh informasi tentang siswa diperoleh, barulah merancang asesmen, model, dan aktivitas pembelajaran. Apa yang melatar belakanginya? Latar belakang saya dalam merancang kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi dikarenakan saya merasa bahwa aktivitas pembelajaran yang sudah saya lakukan selama ini belum sepenuhnya memfasilitasi siswa dalam kebutuhan belajar siswa.
Sehingga setelah mempelajari mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi di topik ini, saya berharap kualitas pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Jadi pada saat PPL 1 itu, kan ada 3 siklus. Setiap siklus ada 3 tahapan, yaitu plan atau merencanakan kegiatan, kemudian do, melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan C, refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tetapi pada saat itu, di sekolah saya untuk seluruh materi IPA di semester ganjil itu justru sudah selesai semua, padahal itu baru sekitar 2 bulan sejak tahun ajaran baru dimulai. Kemudian, eee, di minggu pertama PPL, kami diminta oleh guru Pamong untuk membuat 3 modul ajarnya yang akan digunakan di 3 siklus itu. Jadi dibuat dulu di 1 minggu pertama. Jadi kami membuatnya itu dengan model pembelajaran yang sama, diferensiasi yang sama, jadi tidak ada, eee, modifikasi lain gitu. Padahal seharusnya jika siklus 1 selesai dilakukan, perlu dilakukan refleksi apakah kegiatan yang dilakukan itu sudah tepat, model pembelajarannya sudah tepat, diferensiasinya apakah sudah tepat dengan kebutuhan peserta didik. Nah, seharusnya itu kan dilakukan. Tetapi karena kita membuat modul ajarnya itu langsung 3 di minggu pertama, jadi kita tidak ada kesempatan untuk melakukan refleksi itu. Untuk siklus kedua dan siklus ketiga, jadinya tidak ada perubahan, dengan siklus yang pertama. Nah, itu yang latar belakangnya. Apa tujuan dari kegiatan tersebut? Ya, tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ini terciptanya pembelajaran yang efektif dan adil bagi peserta didik, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan abad 21 dan mempersiapkan mereka untuk masa depan. Kemudian apa saja indikator keberhasilannya? Yang pertama, terlaksananya sintaks model pembelajaran secara efektif. Yang kedua, tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatnya partisipasi dan antusiasme belajar. Keempat, meningkatnya pemahaman pembelajaran dilihat dari hasil asesmen formatif berupa post-test. Dan yang kelima, respon baik dari siswa diukur melalui angket refleksi. Bagaimana langkah-langkahnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, melaksanakan dan menganalisis asesmen diagnostik, mengolah hasil asesmen diagnostik untuk menyusun instrumen dan rubrik asesmen, serta rencana kegiatan pembelajaran. Ketiga, yaitu membuat media pembelajaran, LKPD, dan perangkat ajar lainnya. Yang keempat, melakukan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, melakukan asesmen formatif dan sumatif untuk mengukur keberhasilan. Dan yang terakhir, melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Oke, demikian yang dapat saya paparkan terkait aksi nyata topik 1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.